Wow, hasil akhir pertandingan Piala AFF 2026 antara Timnas Timor Leste versus Timnas Indonesia malam hari ini. Tonton video ini sampai habis, admin akan mengulas jalannya pertandingan yang sangat seru dan menarik sekali ini. Sobat Garuda, alhamdulillah, Stadion Chonburi di Thailand malam ini resmi bergemuruh hebat oleh lautan supporter merah putih. Laga kedua penyisihan grup Piala AFF 2026 antara Timnas Timor Leste melawan Timnas Indonesia menyajikan tontonan bola yang luar biasa panas. Turun dengan racikan taktik paling mengerikan dari sang juru taktik kelas dunia, John Herdman, Garuda diwajibkan meraih kemenangan mutlak demi mengunci tiket mulus ke babak semifinal. Meskipun Timor Leste datang tanpa beban dan sempat beberapa kali melancarkan serangan kejutan yang membahayakan gawang kita, dominasi King Indo sama sekali tidak terbendung. Dan hasilnya, sesuai prediksi, Timnas Indonesia mengamuk dan membantai Timor Leste tanpa ampun. Perbedaan kualitas yang sangat jauh di atas kertas langsung diterjemahkan secara sempurna di atas rumput hijau. Sentilan keras, lawan sempat mencoba memberikan perlawanan gigih untuk menyelamatkan muka, tapi lini serang Garuda yang digawangi para bintang berkelas Eropa terlalu perkasa untuk diredam. Kemenangan telak kembali diamankan, menegaskan status Indonesia sebagai penguasa mutlak yang paling ditakuti di Asia Tenggara saat ini. Kedikdayaan taktik John Herdman malam ini langsung memancing perhatian global. Di tengah pesta kemenangan telak di Chonburi, pernyataan-pernyataan sensasional mulai berdatangan dari para pelatih top dunia dan pengamat sepak bola profesional internasional. Melihat bagaimana disiplin posisi, transisi kilat, dan mentalitas bertempur skuad Garuda, dunia sepak bola internasional memberikan pengakuan terbuka. Transformasi total Timnas Indonesia di bawah John Herdman sudah berada di level yang jauh melampaui standar Asia Tenggara. Siap naik tingkat menaklukkan panggung yang lebih tinggi. Sobat Garuda, 3 poin penuh dan pesta gol kembali kita amankan di tanah Thailand. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian semua, bagaimana performa King Indo di laga malam ini? Dan siapa pemain favorit kalian yang tampil paling gemilang melawan Timor Leste? Tuliskan pujian dan skor prediksi kalian di kolom komentar sekarang juga. Ketik King Indo menyala kalau kalian bangga dengan dan share video ini ke seluruh dunia. Biar semua tahu kedikdayaan Timnas Indonesia. Sampai jumpa di ulasan pertandingan krusial berikutnya. Garuda di dadaku, juara AFF harga mati. Salam merah putih, merdeka! Bencana besar bagi Timor Leste. Starting 11 mengerikan John Herdman resmi bocor ke publik. Meski hanya melawan Timor Leste, John Herdman tetap keluarkan senjata pemusnah massal. Wah wah wah, kedatangan mengejutkan 3 monster Eropa. Di detik akhir bikin mental lawan hancur lebur sebelum peluit dibunyikan. Benarkah demikian? Yuk, klik video ini sekarang dan saksikan bagaimana pembantaian total siap diketok di Thailand. Sobat Garuda, jelang pertandingan kedua penyisihan grup Piala AFF 2026 di Thailand, pelatih kepala John Herdman kembali menebar teror psikologis yang membuat seluruh Asia Tenggara terperangah. Meski lawan yang akan dihadapi di atas kertas hanyalah Timor Leste, sang maestro taktik asal Kanada ini sama sekali tidak main-main. Tidak ada kata meremehkan, tidak ada rotasi leha-leha. John Herdman tetap akan menurunkan skuad paling mengerikan yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini, demi mengunci kemenangan mutlak kedua. Tapi tunggu dulu kawan, kejutan gila baru saja terungkap dari kamp latihan Timnas Indonesia. Di detik-detik akhir jelang kick-off, dikabarkan ada 3 pemain diaspora kelas berat dari Liga Top Eropa yang datang secara mendadak untuk bergabung dengan skuad. Sentilan keras, mereka bukan sembarang pemain. Sang tembok karang Jay Idzes, benteng kokoh Calvin Verdonk, serta kiper kelas dunia Maarten Paes dikabarkan siap merapat dan memperkuat Garuda.
Kehadiran tiga pilar utama ini dipastikan bakal membuat lini permainan Indonesia berada di level galaksi yang berbeda, jauh melampaui standar Asia Tenggara. Bayangkan betapa hancurnya mental kubu Timor Leste saat melihat starting line-up mengerikan yang diracik oleh John Hartman nanti malam. Bukan cuma sekedar menghadapi skuad yang membantai Kamboja 5-1. Mereka kini harus berhadapan dengan tembok-tembok tangguh yang biasa melahap penyerang-penyerang top Eropa. Ini adalah bukti nyata ambisi besar PSSI dan John Hartman di bawah komando mentalitas juara. Kemenangan bukan lagi sebuah harapan, tapi sebuah kewajiban mutlak untuk membantai lawan tanpa ampun. Sobat Garuda, kekuatan penuh Garuda sudah terkumpul di Thailand. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian semua. Seberapa ngeri bayangan kalian jika Jay Itzes, Calvin Verdonk, dan Maarten Paes benar-benar turun main menghadapi Timor Leste? Dan berapa skor telak yang akan tercipta? Tuliskan prediksi gila kalian di kolom komentar sekarang juga. Ketik Garuda Full Team kalau kalian siap menyambut kemenangan berikutnya. Mari kita penuhi kolom komentar. Timor Leste boleh datang dengan doa, tapi Garuda datang dengan kekuatan penuh dari daratan Eropa. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke seluruh dunia, biar semua tahu kedikdayaan Timnas Indonesia. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya. Garuda di dadaku, juara AFF harga mati. Salam Merah Putih, Merdeka! Pemain Persib Bandung Eliano Reinienders akhirnya mencatatkan 90 menit atau waktu penuh untuk Timnas Indonesia kala Garuda mengalahkan Kamboja 5-1 pada Senin 27 Juli 2026. Kemenangan Timnas Indonesia atas Kamboja pada Senin 27 Juli 2022 menjadi catatan spesial buat pemain Persib Bandung Eliano Reinienders. Selain karena membawa Garuda meraih 3 poin krusial, laga ini jadi kali pertama adik Tijani Reinienders tersebut bermain penuh selama 90 menit untuk Timnas Indonesia. Lebih spesial lagi, Eliano mencatatkan 1 assist untuk gol kedua Mitchell Baker pada laga ini. Eliano dipercaya menjadi starter pada laga ini oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman. Menempati posisi sayap kanan, Eli mampu membayar kepercayaan lewat permainan menyerangnya. Pada akhirnya, Eli sukses menyumbang 1 assist dan bermain 90 menit untuk pertama kalinya buat Timnas Indonesia. Mantan pemain PEC Zwolle itu butuh 10 laga dan 3 pelatih berbeda sebelum benar-benar mencapai catatan tersebut. Melihat lagi ke belakang saat Eliano Reinienders diperkenalkan Timnas Indonesia, pemain 25 tahun tersebut diturunkan di babak kedua oleh Sintayong saat melawan Bahrain 10 Oktober 2024. Eli menandai debutnya di Timnas Indonesia selama 45 menit dalam laga yang berakhir dengan skor 2-2 di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Kemudian kesempatan Eli bermain datang lagi di era kepemimpinan Patrick Kluivert. Ia sempat menjadi starter saat Timnas Indonesia menghancurkan Taiwan 6-0 dan menyumbang gol dalam laga uji coba September 2025. Meski demikian, Eli belum mendapatkan kepercayaan penuh selama 90 menit. Baru di bawah komando John Hartman, Eliano mendapatkan 90 menit bermain. Sebelumnya, Eli masih jadi pemain pengganti ketika laga melawan St. Kitts and Nevis dan Bulgaria Maret 2026. Akankah Eliano jadi andalan John Hartman untuk Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 kali ini? Pelatih asal Inggris ini memang sudah mengindikasikan bila Eli dipersiapkan khusus untuk ajang tersebut. Pemain Persib Bandung tersebut tidak dipanggil di FIFA Matchday Juni 2026. Nadeo Argawinata gagal meraih clean sheet dalam laga Timnas Indonesia kontra Kamboja di ASEAN Championship 2026. Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata menjalani laga sulit pada partai pembuka ASEAN Championship ini. Nadeo tampil sebagai kiper nomor 1 tim Garuda di turnamen ini, seturut absennya nama reguler. 2 penjaga gawang naturalisasi, Maarten Paes dan Emil Audero Mulyadi, tak dipanggil. Hal itu terlantar turnamen ini digelar di luar kalender FIFA, sehingga pihak klub tak melepas. Bagi Nadeo, kesempatan ini merupakan yang pertama sejak 3 tahun lalu. Terakhir kali sosok 29 tahun itu turun bersama Indonesia, yaitu pada 16 November 2023 saat melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Asia.
Pada laga tersebut, ia kebobolan 5 gol tanpa mencatatkan 1 save pun. Turnamen Piala AFF edisi kali ini seharusnya menjadi kesempatan Nadeo unjuk gigi. Namun pada laga pertama grup A Senin 27 Juli 2026, ia justru menjadi satu-satunya pemain yang mendapatkan sorotan negatif. Indonesia menang 5-1 atas Kamboja dengan performa Tom Hey dan Mitchell Baker paling banyak diulas positif. Sayangnya Indonesia kebobolan 1 gol lewat cara yang hampir mustahil. Umpan silang Sokmeng Ca dari sudut sempit langsung mengarah ke gawang tanpa bisa dihalau dengan sempurna oleh Nadeo. Terdapat akurasi sempurna dari bola Ca, tetapi juga ada andil Nadeo yang tak menjaga tiang dekat. Gol tersebut dicatat sebagai gol bunuh diri di laman resmi ASEANUTDC.com. Dilansir dari lapangbola.com, Nadeo juga tak mencatatkan 1 save sama sekali. Untuk Kamboja sendiri, pelatih pasti sudah menganalisis bagaimana permainan mereka dan apa saja kekuatan yang mereka miliki. Ujar Nadeo sebelum laga. Sebagai pemain, kami tinggal mempersiapkan diri sesuai instruksi pelatih. Pada laga selanjutnya kontra Timor Leste, Nadeo diprediksi lebih banyak menganggur di bawah Mistar. Barulah pada partai berikutnya kontra Ole Romeni bakal memiliki penantang serius di posisi penyerang murni. Seturut kemunculan Mitchell Baker di ASEAN Championship 2026. Sektor striker timnas Indonesia bakal diramaikan lagi oleh persaingan kompetitif. Di era 2000-an, terdapat generasi Bambang Pamungkas, Gendit Doni, Ilham Jayakesuma dan Zainal Arif yang memperebutkan tempat di lini depan Garuda. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan terasa minim lantaran sedikitnya stok yang tersedia. Dalam 2 tahun terakhir, Ole Romeni menjadi sosok tunggal yang diandalkan 2 pelatih. Berturut-turut ia menjadi striker utama era Patrick Kluivert dan kini John Hartman. Penyerang Oxford United yang kini dipinjamkan ke Fortuna Sittard itu tampil tajam dengan 6 gol dalam 10 caps timnas Indonesia. Jika ia fit, praktis tak ada yang mampu menggeser posisinya sebagai nomor 9. Ragnar Oratmangun lebih banyak diandalkan di posisi sayap kala Romeni bermain. Produk lokal Ramadan Sananta tak bisa bersaing dengan mereka yang dididik sepak bola Eropa. Kabar baik bagi fans Merah Putih, skuad Garuda kini memiliki kedalaman menjanjikan jika melihat performa di ASEAN Championship 2026. Turnamen garapan AFF ini digelar di luar kalender FIFA, sehingga Romeni tak dilepas. Absennya sosok 26 tahun itu justru membuat striker baru menyeruak dengan ketajaman mengejutkan. Pelatih John Hartman langsung memberi kepercayaan bagi Mitchell Baker yang baru 2 minggu menjadi WNI. Masih berusia 19 tahun, Baker bahkan masih bermain di level kampus Amerika seperti Georgetown Hoyes. Meski demikian, talenta Baker terbukti gacor dengan 3 gol pada laga debutnya melawan Kamboja, Senin 27 Juli 2026. Ia terbukti memiliki penyelesaian tajam dan efektif dengan 2 gol sundungan dan 1 tap-in jarak dekat. Rasanya luar biasa, bahkan saya tidak membayangkan debut seindah ini, ucap Baker. Dibanding Jens Reven yang berusia sama, Baker tampak siap langsung promosi ke tim utama timnas senior Garuda. Patut ditunggu kombinasi Romeni dan Baker di FIFA ASEAN Cup 2026 pada September mendatang. Ragnar Ortamanggoen rupanya tetap dibawa timnas Indonesia ke Thailand untuk melawan Timor Leste. Sebelumnya ada kabar Ragnar tidak ikut ke Thailand karena mengalami cedera. Kehadiran Ragnar terlihat dalam sebuah video melalui akun Instagram Sams Ahmad. Pria asal Indonesia yang tinggal di Bangkok, Thailand itu, merekam perjalanan timnas Indonesia setibanya di negeri Gajah Putih. Dalam videonya, ia bertemu dengan beberapa pemain timnas Indonesia seperti Beckham Putra, Wahyu Prasetyo, Ivar Jenner, dan Ragnar. Ragnar sedang berjalan menggunakan jaket timnas Indonesia. Setibanya di Bangkok, timnas Indonesia melakukan perjalanan ke Chonburi dengan menggunakan bus. Perjalanan menempuh waktu kurang lebih 2-3 jam. Pelatih timnas Indonesia John Hartman hanya membawa 24 pemain ke Thailand. Satu nama ditinggal di Jakarta yakni Marcelino Ferdinand. Marceng, sapaan akrabnya, sedang proses penyembuhan cedera yang didapatkan waktu pemusatan latihan di Bali. Sebenarnya Ragnar juga masih observasi penyembuhan cederanya, namun tetap dibawa ke Thailand. Satu lagi yang tidak ikut ke Thailand adalah Justin Haber. Sampai sekarang, bek naturalisasi itu masih berada di Belanda bersama klubnya Fortuna Sittard. Adapun timnas Indonesia sudah tiba di Thailand.
Rizky Ridho DKK akan menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A ASEAN Championship 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat, 31 Juli 2026. Ini merupakan laga kedua Timnas Indonesia di turnamen yang dulu bernama Piala AFF. Timnas Indonesia sebelumnya sukses meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 27 Juli 2026. Sementara bagi Timor Leste, ini merupakan laga ketiganya di turnamen tersebut. Timnas Indonesia sedang berjuang untuk menjadi juara ASEAN Championship 2026. Untuk mewujudkan target itu, jangan sampai membawa rivalitas klub dalam dukungan kepada Timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan